Mewah, ada seorang pria yang mempersiapkan dirinya untuk pergi bekerja. Yap, setibanya di kantor, pria yang bernama Nam Hyun Soo yang merupakan penyiar radio dan seorang entertainer yang lumayan terkenal. Nggak terkenal-kenal banget lah ya. Saat on air itu sedang dalam acara Curhat Dong, Hyun Soo menerima telepon dari seorang wanita yang menceritakan bahwa dia ingin mencari ayahnya yang entah di mana. Diketahui juga wanita itu sudah mempunyai seorang anak. Mendengar curhatan wanita itu, Hyun Soo kemudian dengan semangat menyuruh wanita itu untuk mencari ayahnya dengan membawa sang anak. 예, 계속해서 사연 보내주시길 바랍니다. 오늘 전화 주셔서 너무너무 감사합니다. Setelah on air selesai, Hyun Soo segera syuting iklan makanan di suatu tempat. Ketika selesai, Hyun Soo sempat bercerita tentang skandal artis bernama Parjo, di mana yang membuat cerita skandal itu seorang wartawan bernama Uco. Tak lama, Uco yang datang, Hyun Soo segera menghampirinya seolah merayu agar Uco tidak membuat skandal tentang Hyun Soo. Kemudian Hyun Soo yang di perjalanan pulang menelpon seorang wanita yang nanti akan menemaninya tidur. Setibanya di apartemennya, Hyun Soo segera menyiapkan persiapan untuk menikmati malam dengan sang kekasih. Tidak memerlukan waktu lama, bel rumahnya berbunyi. Dengan gaya menggoda, Hyun Soo menyambut kedatangan wanita itu. Dengan kagetnya dia, yang datang bukan kekasihnya, melainkan seorang wanita dan seorang anak kecil dengan membawa banyak barang. Yap, wanita yang datang itu adalah orang yang menelpon di stasiun radionya tadi bernama Hwang Jongnam. Lalu menceritakan tentang ibunya kepada Hyun Soo. Sontak Hyun Soo mengingat semua cerita yang dulu pernah diceritakannya. Bahwa dari cerita itulah Jongnam bisa sampai ke rumah Hyun Soo yang merupakan ayah yang selama ini dicarinya. Tentu saja dengan teramat bingung, Hyun Soo mendapat fakta itu terdiam. Seolah tak percaya bisa mempunyai anak sekaligus cucu. Cucunya yang lucu bernama Ki-dong segera memberi salam kepada Hyun Soo. Tak berapa lama, bel rumahnya berbunyi lagi. Ya, sepertinya itu adalah kekasihnya. Hyun Soo pun panik setengah mati, lalu membereskan semua barang milik Jongnam, kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke kamar dan jangan keluar-keluar. Membuka pintu, kekasihnya langsung menggoda Hyun Soo. Sementara Hyun Soo yang sangat panik membuat hasrat gatalnya hilang. Kemudian memutuskan sang kekasih hari itu. Setelah masalah satu selesai, Hyun Soo kemudian membahas tentang Jongnam yang mengaku sebagai anaknya itu. Hyun Soo berusaha menyuruh mereka pergi. Jongnam yang pasrah segera meninggalkan tempat itu. Namun gak jadi, karena Jongnam sedikit mengancam dengan koran yang dibacanya tentang skandal yang dilakukan Parjo. 아니 중3짜리가 뭔 재주로 애를 만들어? 전 고1 때 아이 나 아니야. 나 어려서 조준도 잘 못했다고. 조준 잘했어요. Tak ada pilihan lain, akhirnya Hyun Soo menerima mereka di sana. Di pagi harinya, Hyun Soo dikagetkan dengan keadaan rumahnya yang berantakan, bahkan pakaian dijemur di mana-mana. Jongnam yang memasakkan makanan sesuai perintahnya sewaktu curhat di radio waktu itu, mereka sedikit berdebat tentang persoalan Hyun Soo yang tak terima mempunyai seorang anak, lalu memberikan saran untuk tes DNA. Jongnam pun menerima dengan senang hati. Saat perdebatan seru itu, tiba-tiba Ki-dong bocil lucu yang sedang makan seketika batuk dan menyemburkan makanan yang dikunyahnya ke wajah Bang Hyun Soo. 난 웃을 때 눈 안 보이잖아. 뭐 닮은 데가 없잖아. 어? 봐봐. 대가 쌍꺼풀. Hari itu mereka langsung mendatangi seseorang yang bisa untuk memeriksa DNA, bernama Pak Sarimin. Pak Sarimin yang merupakan teman dekat Hyun Soo sedikit mengejeknya lalu mengatakan hasilnya akan keluar 10 hari lagi. Hari selanjutnya seorang Hyun Soo disibukkan dengan membersihkan seluruh isi rumahnya seorang diri. Yap, hari berikutnya hasil tes DNA telah keluar. Dan dengan gelagat ngejek, Pak Sarimin mengatakan sambil ketawa lepas bahwa hasilnya 100% Jongnam adalah anak kandung Hyun Soo. Malam itu Hyun Soo minum seorang diri di rumahnya. Dan tak lama Jongnam menghampiri, lalu mereka minum bareng malam itu sembari cerita tentang masa lalunya bersama ibu Jongnam. 아이 괜찮아. 저기 그 이제 야, 하는 거. 나 노래 잘해요. 음식. Hingga pada pagi harinya, Hyun Soo dikagetkan karena tidur seranjang dengan putrinya. Was-was dengan apa yang sudah terjadi, Hyun Soo mencoba membuka selimut putrinya pelan-pelan. Dan alhamdulillah semuanya terkendali dengan aman. Hyun Soo kemudian lanjut untuk bekerja di kantornya. Di kantor, rekan kerjanya mengatakan rating siaran radio mereka menurun karena tidak mengupdate cerita single mother tentang Jongnam. Bahkan mengatakan bagaimana kalau Jongnam kita undang ke studio. Yap, tentu saja itu membuat Hyun Soo sangat panik dan melobi sang manajer agar tak mendatangkan Jongnam. Karena kalau kita undang Jongnam, ceritanya akan berakhir, kata Hyun Soo. Akhirnya semua menyetujui. Di malam harinya mereka duduk bertiga sambil nonton. Namun televisi itu dikuasai oleh anak dan cucunya Hyun Soo. Saat seru menonton, Hyun Soo menanyakan tentang lanjutan cerita di radio kepada Jongnam. Mendengar itu, Jongnam kembali menuliskan ceritanya di komputer Hyun Soo dengan tulisan yang memuji tentang sosok sang ayah. Lalu besoknya di stasiun radio, Hyun Soo membacakan cerita itu. Saat malam, Hyun Soo kembali menuliskan cerita. Lagi dan lagi, besoknya di stasiun radio, Hyun Soo membacakan tulisan yang dibuatnya sendiri tentang sosok ayah yang baik hati. Selalu mengalah kepada cucunya yang selalu menguasai sofa untuk menonton TV. Bacot ya bang, padahal kenyataannya enggak. 이런저런 데려가본 적도 없을 텐데. 개뿔 오리배도 못하고. Hari selanjutnya, cerita tentang Jongnam diakhiri dengan Hyun Soo memuji cerita yang dikarangnya sendiri. Lalu menutup acara itu dengan mengajak pendengar untuk mengikuti acara audisi musik yang akan dilaksanakan setelah ini. Saat rehat itu, Hyun Soo menelpon Jongnam untuk menanyakan mau makan apa malam ini. Jongnam lalu menjawabnya dengan melewati tepat di hadapan Hyun Soo karena Jongnam akan mengikuti audisi musik hari itu. Tentu saja ya kan, kedatangan Jongnam membuat Hyun Soo kebingungan. Ngapain lagi anak ini kesini katanya.
Peserta pertama pun tampil. Setelah semua peserta tampil, tibalah saatnya giliran Jongnam sebagai penampilan terakhir. Hyunsu yang sedikit bad mood menyuruh Jongnam untuk segera menyanyi. Jongnam yang sudah di atas panggung dan musik sudah menyala, Jongnam yang tampak gugup tak kunjung nyanyi. Melihat itu, Hyunsu berusaha menyudahi acara. Saat Hyunsu ingin menutup acara itu, terdengar suara petikan gitar yang dimainkan oleh Jongnam. Dan Jongnam kemudian menyanyi dengan indahnya. Semua orang yang mendengar terlihat kagum dengan suara Jongnam. Ketika acara selesai, Jongnam dan Hyunsu sudah di rumah. Di sana, Hyunsu memohon kepada Jongnam agar tidak ikut audisi itu lagi. Sedikit berdebat, berbagai cara Hyunsu melobi putrinya itu. Namun tetap saja, Jongnam tidak mau menurutinya. Hingga Hyunsu berkata, kenapa sih kok bandel kali? Mendengar itu, Jongnam menjawab dengan bijaknya, ya gimana, aku dibesarkan tanpa ayah. Mak kena sekak geng. Hyunsu terdiam tanpa kata. Keesokan harinya, saat sarapan, Hyunsu yang merasa bersalah mengatakan kepada Jongnam, kalau kamu nanti menyanyi, gimana dengan anakmu? Dengan senyum, Jongnam menjawab, kita bawa saja dia ke TK, Pah. Hyunsu yang awalnya menolak, akhirnya mengizinkannya, dengan menjelaskan pada cucunya rekayasa silsilah keluarga mereka, sehingga Kidong tak lagi memanggilnya dengan panggilan kakek, melainkan paman. Yap, besoknya Kidong diantarkan ke sekolah dengan kakeknya. Enggak, paman maksudnya. Hyunsu yang duduk di ruang tunggu melihat Kidong berdiri terdiam melihat seseorang. Hyunsu yang memanggil dan berusaha menghampiri, ternyata Kidong melihat sosok gadis kecil cantik yang membuatnya terpesona. Hyunsu yang tadi menghampiri juga melihat ke arah yang sama. Iya, sama aja cucu dan kakek. Cucu melihat murid cantik, kakek meleleh melihat guru cantik. Malam itu ketika di rumah kedekatan mereka perlahan tumbuh. Hingga di pagi harinya mereka sarapan bareng lalu membersihkan rumah bersama-sama dengan semangatnya. Setelah semua selesai, Hyunsu yang mau ngantarin Kidong sekolah menata rambutnya biar kelihatan kece badai. Namun tak hanya Hyunsu, di cermin yang sama Kidong juga melakukan hal itu. Dasar cucu kakek. Setibanya di sekolah, Hyunsu bertemu dengan ibu guru cantik. Di sana, guru yang ditaksirnya mengatakan kalau Kidong menyukai seorang gadis. Tapi karena gaya Kidong yang terlihat kampungan, gadis kecil itu tidak mau bermain dengan Kidong. Hal yang sama juga didengar oleh Hyunsu di studio radio, di mana rekan-rekan kerjanya mengatakan kalau Jongnam selain kampungan, dia juga sudah mempunyai anak. Mendengar rekan kerjanya yang melecehkan Jongnam, sontak membuat Hyunsu marah besar, lalu meninggalkan kantor. Tak pikir panjang, Hyunsu membawa Kidong dan Jongnam ke mall untuk shopping, demi mewujudkan tampilan cucu dan anaknya itu terlihat keren. 이게 뭐가 비싼 거야? 아니 무슨 마음에 안 들어? 아니 그런 건 아닌데. Di tempat lain, seorang fotografer melihat video Jongnam nyanyi di sosial medianya. Saat itu, sang fotografer yang bernama Reno tampak mengenal Jongnam. Beralih ke studio radio yang kembali menggelar audisi lanjutan. Tak lama, Jongnam sebagai peserta terakhir datang dengan tampilan yang berbeda, sangat cantik. Ya, aku pun naksir dibuatnya. Oke, Jongnam saatnya menyanyi. Hari itu, penampilan Jongnam membuat Hyunsu tersenyum. Terlebih, banyak penonton dan pendengar yang melihat penampilan Jongnam hari itu. Ketika Jongnam berada di luar gedung, tiba-tiba ada yang memanggil. Ya, dia adalah Reno. Selanjutnya, mereka pergi untuk makan bareng. Saat itu diketahui bahwa Reno dulunya adalah mantan pacar Jongnam. Jongnam juga berkata alasannya mengikuti audisi nyanyi itu yang ternyata dia berharap agar Reno akan melihatnya suatu saat nanti. 내가 그 7만 번은 본 것 같은데. 사실 보면서 조금 울었다. Di rumah, Kidong dan Hyunsu tampak sedang main kartu dan hal itu membuat Hyunsu kesal karena tidak pernah menang melawan Kidong. Esok harinya, Hyunsu dipanggil oleh ibu guru cantik lalu menanyakan, kok nggak bilang bang Kidong pandai bermain? Yap, seketika Hyunsu teringat tentang kekalahannya tadi malam dan mengira Kidong bermain kartu di sekolah. Ibu guru cantik kemudian menyuruh Kidong untuk memainkannya. Tentu dong ya, Hyunsu sangat heran. Ternyata Kidong hebat dan mahir sekali memainkan alat musik piano. Ketika Kidong memainkannya, Hyunsu terdiam kagum. Begitupun para guru dan murid lainnya. Mereka menghampiri dan melihat Kidong memainkan piano itu. Setelah selesai memainkannya dengan indah, semua yang melihat tepuk tangan untuk Kidong. Kidong cucu kakek yang gatal melihat ke arah gadis kecil cantik sembari tersenyum sok cool. Hari berikutnya, Hyunsu yang sedang syuting iklan mendapat telepon dari nomor ibu guru yang ngajaknya untuk makan malam. Tanpa peduli, Hyunsu pergi meninggalkan syuting hari itu, lalu menjemput ibu guru cantik. Tapi saat itu, ibu guru membawa Kidong yang baru selesai belajar. Yap, karena darah pemain sudah menurun ke sang cucu, Kidong bersandiwara agar Hyunsu bisa berduaan dengan bu guru cantik. Oke, mereka pun makan di suatu restoran. Saat itu, Hyunsu sudah mengetahui semua yang disuka oleh ibu guru dari Kidong. Dari mulai makanan hingga bercerita tentang semua hal yang disuka oleh bu guru, seolah ingin mengambil hati bu guru itu. Namun mengetahui ibu guru suka musik, Hyunsu segera naik ke atas panggung dan bernyanyi dengan indahnya. Tampak raut wajah bu guru kagum. Sementara di tempat lain, malam itu Jongnam lagi bersama dengan Reno. Setelah selesai jalan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Reno yang sangat bahagia malam itu mencoba mengambil foto Jongnam dari kejauhan. Namun tak sengaja, Reno melihat Jongnam bertemu dengan Hyunsu lalu masuk ke rumah yang sama. Hal itu membuat Reno berpikiran buruk tentang Jongnam.
Hari berikutnya, Pak Uco yang lagi prewedding tak sengaja melihat foto Hyunsoo dan Jongnam di layar komputernya Reno. Selanjutnya, Reno yang kecewa menghampiri Jongnam lalu berusaha menjelaskan keburukan tentang Hyunsoo. Mendengar itu, tentu saja Jongnam tak menerima ayahnya dikatai seperti itu. Jongnam yang membela, Reno melihatkan hasil foto yang diambilnya tadi malam. Yap, itu membuat Jongnam marah lalu membanting kamera Reno hingga mengambil memori kamera itu. Di hari berikutnya, ternyata berita tentang skandal Hyunsoo sudah beredar. Kejadian itu membuat Hyunsoo dipanggil oleh manajer kantornya, lalu menyuruh Hyunsoo agar Jongnam tidak menyanyi dulu, karena kalau tahu media bisa bahaya. Hyunsoo yang kebingungan di rumahnya berusaha mencoba merayu Jongnam agar tidak menyanyi dulu. Keesokan harinya, Hyunsoo yang di kantor tampak dikucilkan oleh teman-teman sekantornya. Bahkan orang-orang sibuk menceritakan tentangnya. Malam harinya di rumah, Hyunsoo memarahi Jongnam lalu menuduhnya telah sengaja menghancurkan karirnya. Perdebatan hebat terjadi malam itu, hingga Hyunsoo menyuruh Jongnam untuk pergi dari rumah. Jongnam yang awalnya menolak keras, namun akhirnya setelah mendengar perkataan bahwa Hyunsoo tidak menginginkan kehadirannya, Jongnam terdiam. Yap, hari besoknya Jongnam dan Ki-dong sudah mempersiapkan barang-barang untuk pergi. 그럼 나한테 아빠 질 뭐 그런 거 바라고 온 거야? Hyunsoo yang merasa bersalah pergi mengunjungi temannya Pak Sarimin. Di sana Pak Sarimin menceramahi Hyunsoo habis-habisan. Hyunsoo yang galau pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia melihat keadaan rumah yang sudah berbeda, tak lagi ramai seperti biasanya. Besoknya di studio, Hyunsoo yang merasa bersalah teringat tentang kebersamaannya dengan putri dan cucunya itu. Sementara di tempat lain, tampak hari itu Jongnam bekerja di rumah makan sebagai pelayan. Selesai bekerja, Jongnam mendengar cerita dari radio. Ya, di saat itu Hyunsoo kembali membacakan cerita seolah itu adalah Jongnam. Dan di akhir Hyunsoo memberikan saran agar Jongnam segera menelpon ayahnya. Kemudian berkata, jika tidak bisa memaafkan ayahmu, setidaknya kejarlah impianmu, kata Hyunsoo. Mendengar itu, Jongnam terdiam. 숨어서 연락을 안 하신다고 문제가 다 해결되는 건 아닙니다. Di hari berikutnya, tepat di mana hari final audisi, gedung yang sudah disiapkan tampak para kru sibuk mempersiapkan. Ketika gladi itu, rekan Hyunsoo menanyakan bagaimana penampilan Jongnam. Batalkan, kata Hyunsoo. Tak lama setelah itu, Hyunsoo melihat Jongnam dan Ki-dong di gedung itu. Sontak ia tidak jadi membatalkannya. Jongnam kemudian gladi untuk menyanyi. Semua orang tampak bergembira melihat Jongnam. Ketika selesai, Jongnam menunggu di luar bersama anaknya. Setelahnya, Jongnam pergi ke ruang ganti untuk mempersiapkan diri, dan Ki-dong menunggu sendirian. Ki-dong yang sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Ketika selesai berdandan, Jongnam tak melihat anaknya di sana. Dengan panik dan rasa yang campur aduk, Jongnam mencari hingga sampai di luar gedung. Jongnam tak kunjung menemukannya. Jongnam yang menangis terus mencari. Sementara di dalam gedung, tamu yang sudah ramai, acara segera dibuka oleh Hyunsoo. Jongnam yang frustasi kembali ke gedung lalu menghampiri Hyunsoo di atas panggung untuk memberitahu bahwa Ki-dong hilang. Lalu para kru di sana segera membawa paksa Jongnam keluar. Saat Hyunsoo memulai acara itu, tak sengaja dia melihat mainan Ki-dong tepat di kakinya. Mengambil mainan itu, seketika Hyunsoo terdiam seolah terfikir tentang cucu dan anaknya. Lalu memberitahu kepada seluruh yang hadir bahwa dia sedang mencari seorang anak bernama Ki-dong. Setelahnya, dengan marah, Hyunsoo menyuruh para kru untuk tidak memaksa anaknya keluar. Kemudian menghampiri Jongnam lalu membawanya ke suatu tempat. Yap, mereka saat ini berada di kantor polisi untuk melaporkan Ki-dong yang hilang. Tak lama Bu Guru datang, begitu juga dengan Reno. Di sana Reno yang seuzon memarahi Hyunsoo. Melihat itu sontak Jongnam mengatakan, Ki-dong anakmu Ren, anakmu. Mendengar itu Hyunsoo menghajar Reno. 죽었다며? Setelahnya, polisi mengabarkan tentang Ki-dong yang berada di gedung menunggu kedatangan Jongnam. Dengan segera, Jongnam dan Hyunsoo menghampiri. Hyunsoo tampak antusias memeluk cucunya itu sembari memarahinya dengan unyu. Hari berikutnya, diadakan konferensi pers atas skandal yang dihadapi Hyunsoo. Ada wartawan Pak Uco juga di sana. Saat Hyunsoo ingin menyampaikan kejujurannya, di saat itu pula si Uco dihajar oleh seorang artis. Ya, Parjo yang kesal menghajar habis-habisan si Uco. Para awak media pun beralih ke tragedi itu. Oke, ketika kerumitan itu selesai, Hyunsoo saat ini makan malam bersama calon nenek Ki-dong, Bu Guru cantik. Hari itu tampak mereka sepertinya saling jatuh cinta. Di hari berikutnya, image Hyunsoo yang sudah membaik, mereka menghadiri serta tampil dalam acara Merry Christmas di acara sekolah Ki-dong. Jongnam yang merupakan ibunya sebagai penyanyi, Ki-dong main piano dan kakeknya main gitar. Yap, mereka tampil dengan begitu kerennya. Dengan begitu, cerita pun selesai.